Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang dunia komunikasi itu hampir sama ketika kita ini berbicara tentang dunia bela diri ya, bela diri. Apapun namanya itu. Prinsip dari bela diri itu adalah bagaimana ketika kita menyerang, bagaimana ketika kita menangkis ya. Menangkis. Ketika orang itu mampu melakukan dua hal tadi, besar kemungkinan dia akan menang dalam kaitannya dengan tema bela diri. Tapi kalau dalam dunia komunikasi, prinsip menyerang dan menangkis ini itu pun juga akan berlaku secara sama, bahwa ketika kita mampu bermain dengan cantik ya, bermain dengan cantik, bagaimana ketika kita berkomunikasi secara lancar, luas ya, dalam mengaplikasikan bagaimana cara kita menyerang ketika kita menggunakan komunikasi, dan bagaimana ketika kita menangkis ketika ada komunikasi dari orang lain yang berupa ibaratnya itu penolakan, bagaimana caranya. Nah, ada dua cara, tadi saya bilang ada menyerang dan menangkis ya. Menyerang artinya apa? Menyerang artinya adalah ketika kita meletakkan satu sudut pandang, perspektif, atau tema pembicaraan. Jadi sebagai contoh misalkan, ada orang lagi diam-diam, kemudian saya tanya. Saya mau tanya, kalau misalkan ada 3 pilihan nih. Yang pertama, kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya tabungan sejumlah uang sekian, berapa terserah. Kira-kira dari 3 ini adalah pilih mana? Nah, ketika saya mengatakan itu, artinya apa? Saya meletakkan seseorang kepada satu sudut pandang terhadap 3 pilihan tadi. Pasti secara normal, unconsciously orang akan melakukan sebuah pilihan terhadap 3 tadi ya, mungkin nggak tahu yang dipilih rumah atau apa. Nah, begitu rumah yang dipilih, padahal kita inginnya supaya orang tadi memilih mobil misalkan. Rumah, oke, rumah. Setelah rumah kira-kira apa? Nah, kita pilih lagi. Kita tanya, berikan pilihan kepada mereka ya. Kemudian mereka bilang misalkan, oh, misalkan masih luput ya. Misalkan dia bilang misalkan, oh, uang. Oke. Selain uang apa lagi kalau 3 tema tadi? Oke. Misalkan dia bilang, terakhir pasti jawab mobil dong. Atau misalkan kita bisa atur lah misalkan kalimatnya. Kamu pilih apa? Dari rumah, mobil, uang. Padahal kita pinginnya supaya dia pilih mobil misalkan. Terus kemudian dia bilang, rumah. Oke, rumah ya. Rumah kita letakkan dulu deh. Karena bukan pilihan kita ya. Oke, sekarang kalau dari 2 tadi, uang sama mobil, kamu pilih mana? Kemudian dia bilang, mobil. Nah, oke, mobil yang kita bahas ya. Oke, sekarang kita mobil. Karena kenapa? Itu pilihan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalkan dia pilih uang, ya nggak apa-apa. Uang ya, oke, uang kita letakkan. Berarti tinggal mobil. Oke, sekarang saya mau tanya. Kira-kira kalau 5 tahun atau 3 tahun ke depan, mobil apakah kira-kira yang akan menjadi pilihanmu? Kita berikan pilihan langsung. Supaya kenapa? Supaya dia tidak sempat berpikir di luar konteks pembicaraan tentang mobil. Sebutkan merek atau apa atau harganya segala macam. Nah, cara seperti inilah yang disebut sebagai framing. Bagaimana ketika kita meletakkan satu kerangka, satu sudut pandang pembicaraan, satu perspektif, satu tema, supaya orang tadi tidak kemana-mana. Nah, apa sih sebetulnya aplikasi ini dalam dunia selling? Kalau misalkan kita mau menawarkan sesuatu ke seseorang, taruhlah apa Anda mau menawarkan? Menawarkan sebuah produk, menawarkan sebuah keuntungan dari produk itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang dunia networking, berarti bagaimana ketika orang itu mau berbisnis, menjadi partner kita ketika melakukan bisnis di dunia networking. Artinya apa? Ada sebuah impian, ada sebuah target, ada sebuah goals yang harus mereka miliki. Bagaimana supaya kita tuh bisa mengenalkan sebuah goals kepada orang lain? Ya, berikanlah impian. Kenalkan dia dengan sebuah impian. Kalau kita tanya apa impianmu ke depan 3 tahun, orang pasti akan bingung, kelamaan mikirnya. Padahal kita butuh waktu cepat untuk berkomunikasi. Sehingga berikanlah 3 pilihan tadi. Begitu dia misalkan menyebutkan rumah tadi, mobil misalkan tadi kita bilang. Mobil, oke. 3 tahun mobil apa? Mobil ini. Oke, kira-kira untuk bisa mencapai itu, apa tepatnya yang kamu lakukan? Ketika dia masih bingung berpikir, misalkan atau menabung atau gimana. Oke, sebentar. Saya punya satu cara. Akan saya jelaskan ke Anda. Saya minta waktu 5 menit. Kalau misalkan 5 menit nggak masuk akal buat Anda, tolong Anda tinggalkan aja pembicaraan kita. Tapi kalau 5 menit, please kita akan berbicara bagaimana cara mencapainya. Justru itu yang lebih penting. Inilah cara sebagaimana kita menggunakan framing. Nah, tentang bagaimana aplikasi framing apa aja yang bisa kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang perlu kita miliki ketika berkomunikasi, nanti akan saya jelaskan di kelas saya tersendiri yang berbicara tentang one sheet persuasion, atau bagaimana ketika kita menjadi master of communication.
lewat pola framing tadi. Tapi setidaknya sekarang kita tahu bahwa ketika berbicara dengan orang ada dua pola. Yang pertama adalah menyerang dan menangkis. Menyerang artinya kita meletakkan satu frame, satu sudut pandang, satu tema, satu perspektif. Dan lantas kalau menangkis bagaimana? Kalau menangkis artinya adalah ketika orang tadi berbicara, kita menyampaikan sesuatu kemudian dia menolak, berarti kita harus menggunakan pola menangkis. Gimana? Menangkis itu artinya adalah mematahkan komunikasi dia dan kita alihkan ke tempat yang lain. Nah, cara ini kalau di NLP namanya adalah sleight of mouth. Pola-pola apa aja yang bisa kita gunakan dan bagaimana aplikasinya dalam dunia selling. Ini pun juga akan saya bahas di kelas One Sheet Persuasion yang nanti akan diselenggarakan dalam waktu dekat. So, tetap berkomunikasi, tetap punya state untuk senantiasa senang berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan untuk memberikan sebuah ide kepada orang lain, berbagi kepada orang lain lewat sebuah pola komunikasi yang sudah biasa kita lakukan. Karena semakin sering kita lakukan, hal ini akan menjadi hal yang kita akan expert di situ, ya. Oke, sampai ketemu di kelas saya di One Sheet Persuasion. Ingat, ketika berkomunikasi dengan orang lain, prinsipnya adalah bagaimana ketika kita mampu otoritas, mampu memiliki otoritas, mampu memiliki kemampuan untuk mengontrol orang lain. Sampai ketemu di kelas saya dan salam penghasut.